Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 episode 10. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go! Episode 10 ini diawali dengan memperlihatkan Alexandra yang ditahan di dalam sel. Kemudian Mr. Wilport datang mengunjunginya. Pria tua itu ingin Alexandra untuk bisa melupakan Melanie. Dan jika Alexandra bisa, baru Mr. Wilport akan membebaskan Alex. Karena bagaimanapun, Mr. Wilport sudah menganggap Alex seperti anaknya sendiri. Ialah yang merawat Alex dari usia Alex 10 tahun. Tapi tentu saja bagaimana caranya seorang anak bisa melupakan ibu kandungnya sendiri? Itu adalah hal yang mustahil. Sementara itu, Layton dan Ruthie tampak sibuk dengan pekerjaan mereka mengurus, apalagi kalau bukan benda-benda wangi itu. Mereka berdua tengah menunggu kesempatan yang tepat untuk melarikan diri dari sana. Namun di situ Ruthie berbicara kepada Layton bahwa untuk mengalahkan Mr. Wilport, mereka harus lebih jahat dari Mr. Wilport. Dan Layton menjawab, "Ya tentu, bahkan aku sudah punya rencana yang jahat dan kejam untuk kita keluar dari sini." Ruthie dan Layton tersenyum jahat. Hehehe. Bastille terlihat masih senantiasa bersama Mr. Wilport karena diperintahkan begitu. Tak lama kemudian Kevin datang sambil membawakan makanan untuk Mr. Wilport. Sambil memberitahukan kalau Zarah menolak undangan makan bersama dari Mr. Wilport. "Apakah aku harus menggunakan kekerasan pada wanita itu, Mr. Wilport?" tanya Kevin. Tapi yang Kevin dapat justru tamparan keras dari Mr. Wilport. Mereka harus memperlakukan Zarah dengan spesial, karena kehamilan di Snowpiercer adalah hal yang sangat istimewa. "Mengerti Kevin? Zarah itu mendapat royal jelly Layton tiada tara Kevin," katanya Mr. Wilport. Kevin hanya bisa minta maaf. Beberapa saat kemudian di gerbong kompos, rencana pun dijalankan. Ruthie dan Layton pura-pura bekerja seperti biasa. Dan ketika si penjaga hendak mengambil wadah makanan Layton dan Ruthie, saat tangannya terjulur untuk mengambilnya, Layton ternyata sudah memasang jebakan, membuat tangan si penjaga terikat. Terjadilah adegan tarik-menarik di antara keduanya. Layton meluncur dengan tubuhnya lalu menikam si penjaga dengan kaca berkali-kali. Dan Ruthie lah yang mengakhiri nyawa si penjaga itu dengan menghantam kepalanya sekeras-kerasnya menggunakan gagang sekop. Layton segera mengambil kunci pintu dari si penjaga dan mereka berdua pun bisa terbebas dari sana. Layton dan Ruthie terus menelusuri tempat itu dan bisa disimpulkan kalau mereka berada di ruang permesinan Big Alice. Dan beruntung di sana mereka bertemu dengan Alex yang sedang dikurung. Langsung Ruthie memberitahu tentang Melanie yang masih hidup dan membuat kontak dengan Jappy. Terlihat Alexandra sangat senang sekali mendengarnya. "Kita harus menjemput Melanie," ucapnya Layton. Alexandra pun punya rencana. Ia memberitahu bahwa di ruang permesinan itu terdapat jalan rahasia yang langsung menuju ke ruangan engine Big Alice. Sementara Alexandra sendiri berkata akan menyerah pada Mr. Wilport dan berusaha mengalihkan Wilport di gerbong depan sana. Singkat cerita, Layton dan Ruthie pun akhirnya sampai di ruangannya Mr. Wilport di Big Alice menggunakan jalan rahasia itu. Ruthie sesenyap mungkin ia berusaha mengintip ke ruangan engine dan memberitahu Layton bahwa ada dua penjaga yang tengah mengawasi Jappy. Dan karena di ruangan Mr. Wilport itu terdapat pajangan pedang, Layton dan Ruthie pun mengambilnya untuk dijadikan senjata. Tetapi mereka berdua saya kira akan menyerang dengan taktik. Mereka ternyata malah menyerang dengan barbar. Untungnya kedua penjaga itu berhasil mereka tebas dan tusuk dengan pedang sampai meninggoy. Jappy yang melihat kesadisan mereka berdua itu tampak tidak kuat. Namun Jappy senang pesan yang ia kirimkan sampai kepada Layton. Jappy pun memberitahu bahwa mereka punya waktu 2 jam sebelum sampai ke belokan jalur tes Gunung Rocky. Mereka harus menghubungi Ben dan memberitahukan tentang rencananya. Tapi bagaimana caranya?
Bentar dulu lah bro, ini aku tarik napas dulu, kata Japi. Ruti pun mencoba melihat ke sekeliling di ruangan itu dan betapa senangnya Ruti melihat ada bathtub air panas di sebuah ruangan. Tentu saja Layton dan Ruti lega bisa memandikan tubuh mereka sekarang yang sangat bau itu. Kamu duluan boleh Ruth, kata Layton. Alexandra saat ini terlihat sedang meminta maaf kepada Mr. Wilport di gerbong depan dengan sepenuh hati. Aku sekarang sadar yang dilakukan Melanie adalah sia-sia. Maafkan aku Om Wilport, dan teman-temannya Melanie memang layak mendapatkan hukuman. Begitu kata Alexandra. Sepertinya Mr. Wilport cukup percaya dengan perkataan Alexandra itu. Dan ketika Mr. Wilport lengah, Alexandra berbisik pada Bastille bahwa Layton datang dan kita akan merebut kereta. Singkatnya, Layton dan Melanie sudah mandi dan berganti pakaian. Saat ini Japi akan mencoba menghubungi Ben, tapi harus menggunakan isyarat. Karena Sykes diketahui selalu berada di dekat Ben memantau dan menjaga. Di depan sana, Ben langsung menjawab panggilan dari Japi. Di situ Japi memberitahu Ben bahwa radar menunjukkan di depan sana akan ada guncangan. Ya, itu adalah kode dari Japi. Japi pun memberitahukan koordinatnya dan memberitahu waktu sekitar 1 jam dari tempat mereka sekarang. Setelah dicek oleh Ben, ternyata koordinatnya tepat di belokan jalur tes Gunung Rocky. Ben pun langsung mengerti. Oke siap mengerti, akan kupantau, Ben berkata. Japi yakin sekali kalau Ben sudah mengerti. Lalu sekarang Layton dan Ruti harus pergi ke gerbong depan karena mereka akan dibutuhkan di sana. Sementara di sini Japi akan berusaha bertahan di dalam ruang engine berharap para pasukannya Wilport tidak bisa menembus pintu besinya. Josie saat ini tengah bersama dengan wanita asing, mungkin teman barunya Josie di Big Alice. Diketahui sekarang Josie telah mengenakan tangan buatan yang terbuat dari alat canggih yang bisa digerakkan sendiri dengan pikiran. Kan tangan kanannya Josie terpotong guys waktu melawan Melanie itu. Wanita asing itu juga menggunakan tangan buatan dan sedikit mengajari Josie bagaimana cara mengendalikannya. Nice juga ya. Dan singkatnya, scene menunjukkan aktivitas di perbatasan. Bukan pertukaran suplai, melainkan pengangkutan barang dari Big Alice untuk dipindahkan ke Snowpiercer. Terutama barang-barang untuk keperluan gerbong karnaval. Salah satu peti barang itu dibawa oleh Lights dan Zurek. Singkat cerita, peti tersebut sampai dan Bojan yang mengunboxingnya. Yang ternyata di dalamnya ada Layton dan Ruti. Layton lalu memberi perintah pada Bojan untuk berjaga dan menyambut Melanie di ruang kedap dingin, yaitu ruangan tempat Melanie masuk nanti dari luar. Dan nantinya mereka akan membawa Melanie ke tempat itu dan membuat Melanie bersuara kepada para penduduk Snowpiercer. Agar semua orang tahu Melanie masih hidup. Mari kita kudeta si Mr. Wilport, ucapnya Bojan. Di saat yang sama, Ben yang melihat belokan jalur tes Gunung Rocky sebentar lagi ada di depan, langsung mengganti jalur rel yaitu ke jalur tes Gunung Rocky. Sykes dan satu penjaga di belakang masih belum menyadarinya. Tapi tak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadarinya. Jadi Ben pun melakukan inisiatif. Ia berpura-pura hendak mengambil peta. Namun saat si penjaga lengah, Ben tiba-tiba mendorongnya dan langsung mengunci pintu ruangan engine. Hanya menyisakan dirinya saja dengan Sykes. The reception's degraded here. I need to get some... Ben pikir akan lebih mudah kalau Baywan sama cewek daripada si penjaga barusan. Ternyata Ben salah. Sykes justru sangat kuat dan pandai sekali dalam bertarung. Ben sama sekali tidak diberi kesempatan melawan. Tak ada satupun pukulannya yang kena. Yang ada, Ben yang malah terkena bogeman keras berkali-kali dari Sykes. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Ben. Saat kereta berhasil berbelok,
Kereta pun mengalami guncangan sehingga Sykes oleng. Lalu Ben dengan gercep menghantam kepala Sykes dengan laptop sampai Sykes pun pingsan. Ben buru-buru menghubungi Jappy dan memberitahukan kalau dirinya berhasil. Di saat yang sama, saat ini Audrey tengah berbicara dengan Zara. Sejak dulu mereka berdua dekat. Tapi kali ini Zara berkata kalau dirinya seakan tidak bisa mengenal Audrey lagi. Audrey yang sekarang benar-benar berbeda dari Audrey yang dulu. Namun Audrey membela diri bahwa yang ia lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk survive. Tak lama, seseorang membunyikan bel pintu. Audrey langsung mengeceknya, ternyata itu Bastille yang tanpa sayur basi langsung... Oh shit. Layton's coming. Bastille pun memberitahu Zara tentang rencananya Layton yang akan merebut kembali Snowpiercer. Layton dan Bojan saat ini tengah bersiap di gerbong ruang kedap dingin. Nantinya Bojanlah yang akan membantu Melanie naik ke kereta. Akan tetapi, karena jalur tes Gunung Rocky ini tidak mulus dan mengakibatkan guncangan, Mr. Wilport pun merasakannya. Ia lantas menyuruh Alex untuk menghubungi engineer ini ada apa gitu. Ketika menelepon Ben, Alex berpura-pura Ben memberitahu jika ada puing longsor yang menghantam kereta. Lalu ia pun mengatakannya pada Mr. Wilport jika guncangan itu hanyalah berasal dari puing longsor. Namun LJ yang ada di situ malah nyeletuk. By the way, aku pernah melihat Melanie melakukan hal yang sama loh Mr. Wilport, bersiasat dengan menelepon engineer. Dasar LJ ya. Mr. Wilport pun langsung ke jendela untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria tua itu tahu mereka saat ini berada di jalur tes Gunung Rocky, Mr. Wilport langsung memerintahkan pasukan penjaga untuk berpencar. Yang satu ke ruangan engine Snowpiercer dan yang satu lagi ke ruangan engine Big Alice bersama dengannya. Alarm pun dinyalakan. Bojan dan Layton cukup panik mendengar alarm itu. Duh, Mr. Wilport udah sadar, gawat ini Bojan gimana? Kata Layton. Mereka berdua pun berusaha menerawang ke sekeliling di luar mencari keberadaan Melanie. Dan mereka melihatnya. Scene yang sama dengan episode 6. Tetapi masalahnya adalah saat ini pasukan penjaga sedang berusaha membobol pintu ruang engine Snowpiercer dan Big Alice. Kalau Ben masih bisalah bernapas lega karena pintunya lebih tebal. Sedangkan pintu ruang engine Big Alice lebih tipis dan cukup mudah untuk dibobol. Terlihat Mr. Wilport sudah sampai di sana sambil membawa Alexandra ikut serta dengan satu prajurit menjaganya. Here they come, Heavy. Now we just gotta hold them off. Keep your eyes peeled. There she is. It's not too late. I see it. Snowpiercer, do you hear me? Jappy terlihat sangat deg-degan dan takut. Entah apa yang akan terjadi kepadanya sekarang. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama. Pintu ruangannya berhasil dibobol oleh para pasukan penjaga. Jappy pun tak bisa berkutik ketika para prajurit itu menghajar dan memukulinya dengan brutal. Pasti sangat menyakitkan. Setelah agak lama, Mr. Wilport menghentikannya. Tapi ia menyuruh untuk berhenti karena pria tua itu ingin membuat anjing kesayangannya menerkam Jappy saat itu juga. Sadis sekali ya Mr. Wilport. Apakah Jappy meninggoy teman-teman? Mr. Wilport setelah itu langsung menggas kereta Big Alice dengan kecepatan penuh. Killed it. You did engineers. Attack! Ben di depan sana pun bisa merasakan dorongan yang sangat kuat dari belakang. Sykes terlihat sudah diikat oleh Ben biar gak macem-macem. Ben segera menghubungi Jappy. Jappy, woi kok digas? Kita harus pelan-pelan buat jemput Melanie kan? Jangan digas Jappy, ucap Ben sambil panik. Tetapi yang menjawab adalah Mr. Wilport dan mengatakan Jappy sudah tidak ada. Di situ Ben berusaha mengerem kereta Snowpiercer sekuat tenaga. Namun hasilnya percuma karena Mr. Wilport terus mendorong menggunakan Big Alice. Dan torsi yang Big Alice miliki jauh lebih besar. Jadi tenaganya Snowpiercer kalah. Itulah alasan mengapa Melanie saat itu melihat roda kereta Snowpiercer berapi-api. Karena Ben yang berusaha mengerem. Namun Big Alice Mr. Wilport terus mendorong dari belakang.
Dan ketika Snowpiercer mulai memasuki jalur rel menurun, sudah tak bisa terselamatkan lagi. Kereta pun melaju dengan cepat. Ben tak bisa mengerem lagi. Alexandra yang melihat Melanie ada di luar terlihat berusaha memanggil-manggil ibunya itu. Dan Melanie hanya bisa menatap kepergian Alexandra dan kereta raksasa itu dengan perasaan haneul. Alexandra langsung protes kepada Mr. Wilport, memaksa pria tua itu untuk memutar balik kereta. Namun tentu saja Wilport menolak mentah-mentah. Bahkan ia mengatakan sesuatu yang menyakitkan pada Alexandra, bahwa Alexandra baginya hanyalah sebuah alat, tidak lebih. Mendengar itu, Alexandra pun mengatakan dengan tegas, "Kau tidak akan bisa memimpin seperti Melanie. Kau adalah pemimpin yang buruk, Om Wilport," ucapnya. Membuat Mr. Wilport pun murka dan menampar Alex. Alex juga tak tinggal diam. Ia mengeluarkan silet yang ia simpan di dalam mulutnya, lalu membalas Mr. Wilport dengan mensabet leher Wilport dengan silet itu. Kemudian langsung kabur. Prajurit juga tak bisa mengejar karena mereka harus menolong Mr. Wilport yang terluka terlebih dahulu. Singkat cerita, sementara itu Layton dan Bojan mereka berdua terlihat keluar dari ruangan kedap dingin. Dan mereka buntu entah selanjutnya harus bagaimana. Namun keduanya tiba-tiba berpapasan dengan Alexandra. Gadis itu langsung bilang bahwa mereka masih punya cara lain untuk menyelamatkan Melanie. We're gonna try to stay very... Setelah selesai diobati dan dijahit lukanya, Mr. Wilport yang murka langsung memerintahkan prajuritnya untuk mengumpulkan pasukan di perbatasan. Lalu setelah itu, ia juga memerintahkan Dr. Hedwood untuk mempersiapkan Josie. Katanya, Josie harus pergi ke gerbong depan melalui jalan luar. Rusak saja kaca ruang engine agar si Ben langsung membeku di sana, perintah Mr. Wilport. Beberapa saat kemudian, Josie pun terlihat dipaksa oleh kedua Dr. Hedwood itu untuk melaksanakan misi dari Mr. Wilport. Meskipun Josie masih ragu dan tidak yakin, namun kedua dokter itu mengatakan bahwa mereka harus menaati perintah dari Wilport. Dan keduanya berjanji akan merawat Josie jikalau Josie mengalami cedera nantinya. Keluarlah Josie dari kereta. Meskipun ragu dan masih takut-takut, Josie berusaha merangkak, lalu kemudian mulai berjalan dengan tertatih. Di depan sana, Ben bisa melihat di komputernya. "Waduh, siapa gerangan itu yang keluar dari Palka?" ucap Ben. Di situ Sykes berkata, "Itu pasti adalah wanita S yang digarap oleh Wilport. Dia akan membunuh kita berdua, Ben." Ben dengan enteng menjawab, "Hahaha, Wilport bercanda." Ia pun langsung menghubungi Josie dan berkata, Josie, aku Ben Engineer Snowpiercer. Kami akan membutuhkan bantuanmu." Ya, karena Josie tentunya berada di pihak Bang Layton. Josie, do you read me? Sementara itu, ternyata rencananya Alex itu adalah memotong kepala Snowpiercer. Pokoknya mereka akan membawa 10 bagian gerbong terdepan untuk menjemput Melanie. Dan membiarkan gerbong-gerbong lainnya bergantung pada Big Alice untuk sementara. Bagaimana cara melakukannya? Nantinya mereka akan melepaskan gerbong akuarium secara manual. Ya, hanya begitu saja caranya guys. Dan ini tidak ada cara lain lagi. Namun ketika Layton mengajak Zara, wanita itu tidak mau. Karena beralasan ia sedang mengandung bayi. Zara meyakinkan Layton bahwa dirinya bisa bertahan hidup di sini. Dan Layton kelak pasti membutuhkan dirinya di sini ketika Layton akan kembali. Jadi mereka berdua pun berpelukan sebelum berpisah. Di terowongan bawah, yang bertugas untuk melepaskan gerbong akuarium secara manual adalah Bojan. Sambil berkoordinasi dengan Ben di ruang engine, Bojan berusaha mengoperasikan alat manual itu yang lumayan rumit. Membutuhkan waktu cukup lama guys. Maka dari itu, di atas sana Layton berusaha mengalihkan Wilport dan pasukan di gerbong akuarium sambil menyandra Audrey. Di situ Layton terang-terangan kalau dirinya akan menjemput Melanie. Dan selama ia pergi, Layton meminta agar Wilport menjadi anak yang baik, jangan neko-neko dan jangan bandel. Karena Audrey akan ia bawa untuk dijadikan sandra. Dan pokoknya kau jangan sampai menyakiti Zara ya, awas Port, ucap Layton. Namun sepertinya Wilport sudah mengetahui rencana Layton itu.
dan sebelumnya sudah mengirimkan pasukan lain ke terowongan bawah kereta. Bojan masih sibuk di bawah, sama sekali belum selesai. Dan sangat disayangkan, pasukannya Mr. Wilport datang begitu cepat. Bojan pun harus berbaku hantam dengan mereka satu lawan banyakan. Entah apa yang terjadi selanjutnya kepada Bojan. Tidak mungkin dia berhasil survive seperti Genji. Ben di ruang engine pun kehilangan kontak dengan Bojan. Bagaimana ini pemirsa? Apakah rencana mereka akan gagal? Ruti entah dari mana dulu dia guys. Wanita itu masih belum sampai di gerbong akuarium. Ketika melewati ruang penjamuan, ia juga malah masuk dulu ke sana untuk mengambil seragamnya. Namun sayangnya ada Kevin di sana sambil membawa tongkat listrik. Mr. Wilport tersenyum puas dan senang karena telah menggagalkan rencananya si Layton. Namun siapa sangka, mereka semua dikejutkan dengan suara benturan keras di atas sana. Yang rupanya adalah Josie yang berusaha menghancurkan kaca akuarium dengan senjatanya atas perintah dari Ben. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah... Kepala kereta Snowpiercer pun terlepas dari anak-anak gerbongnya. Rencana Layton berhasil. Ruti pun tertinggal teman-teman. Sedangkan Bojan kita tidak tahu nasibnya bagaimana. Singkat cerita, terlihat kereta kepala Snowpiercer sudah berhenti di wilayah pegunungan Rocky. Kita sebut saja kereta 10 gerbong ini Head Snow ya guys. Kan kepanjangan kalau saya tiap kali harus nyebut kereta kepala Snowpiercer. Head Snow saja, Head Snow. Layton dan Alexandra dengan menggunakan kostum penghangat terlihat sedang berjalan di luar sana untuk menuju ke stasiun cuaca. Singkatnya, mereka pun sampai. Namun, di dalam bangunan itu sudah tidak ada Melanie. Meskipun Alexandra terus mencari-cari dan memanggil-manggil ibunya itu. Mereka berdua hanya menemukan cakram data yang dihangatkan dan juga buku catatan Melanie. Alexandra pun menangis. Diketahui, dalam buku catatan itu, Melanie menuliskan semua kegiatannya selama 30 hari di stasiun cuaca. Alexandra membacanya sampai habis. Di penghujung, Melanie mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk pergi berjalan ke tengah salju tanpa tujuan. Karena ia juga sudah kehabisan makanan di stasiun cuaca. Daripada menunggu dirinya sampai meninggoy, lebih baik Melanie berpetualang dulu gitu. Tapi kita nggak tahu Melanie masih hidup atau tidak. Gimana caranya Melanie bertahan hidup di luar sana kan? Sementara itu Layton dan kawan-kawan pun mulai memeriksa data-data yang ditinggalkan oleh Melanie. Mereka semua pun tersenyum senang, terharu bersyukur karena Melanie berhasil membuat model cuacanya. Sehingga di data itu menunjukkan ada beberapa tempat yang hangat. Dan di bagian akhir, Bang Layton berkata, We've got weather approaching. Oh my god. Let's go get our train back. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan pencet subscribe ya teman-teman. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.